Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, suatu ketika, tepatnya hari Jumat, saya, suami, dan anak saya berada dalam perjalanan di mana saya tidak menemukan masjid. Setelah menemukan masjid, tepatnya jam 12 kurang 10 menit, ternyata di masjid itu sholat Jumat. Sebentar, Ustaz. Ternyata di masjid itu sholat Jumatnya sudah selesai. Bagaimana tata cara sholat Jumat kami yang benar, Ustadz? Jika berada di kondisi seperti itu, apakah juga diharuskan memakai kudah? Ya, tidak. Khutbah itu kan tidak wajib. Khutbah itu hanya sunnah saja. Kalau mereka sudah selesai, ya sudah berjamaah dengan anakmu di situ, apa namanya, tanpa khutbah selesai. Ya, boleh, tidak ada masalah. 2 rakaat, ya. Jadi, lah kok bisa mengatakan bahwa khutbah itu sunnah? Ya, karena suatu saat ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, kemudian datang seorang pemuda, ya, masuk ke masjid kemudian langsung duduk, maunya langsung duduk tapi dicegah oleh Rasul, ya, supaya dia berdiri untuk menunaikan sholat, ya, 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat tentunya di situ adalah sholat tahiyatul masjid, ya, penghormatan kepada masjid 2 rakaat kan gitu, ya. Karena dalam pemahaman kita tidak ada qobliyah Jumat, karena tidak ada qobliyah Jumat, dia kalau sholat berarti dia sholatnya tahiyatul masjid dan itu. Nah, hukum sholat tahiyatul masjid itu adalah sunnah, ya, maka tidak mungkin meninggalkan wajib untuk diperintahkan untuk mengerjakan yang sunnah. Kalau khutbah itu wajib dan itu. Nah, kalau khutbah itu sunnah, maka ya wajar kalau dia itu boleh meninggalkan sunnah untuk menunaikan sunnah yang lain. Meninggalkan sunnah di situ mendengarkan Rasulullah sedang berkhutbah, ya, kemudian untuk menunaikan sholat, untuk menunaikan sunnah yang lain, yakni sholat tahiyatul masjid tadi kan gitu, ya. Tentu sholat lebih utama dalam konteks ini, ya betul, kalau Rasulullah itu kemudian memerintahkan pemuda yang masuk langsung mau duduk tadi supaya sholat dulu 2 rakaat kan gitu. Nah, maka panjenengan ketika masuk di masjid itu ternyata sudah selesai dengan musafir di situ, ya, di situ sudah selesai, ya sudah, panjenengan laksanakan sholat dengan anaknya, berjamaah dengan anaknya di situ. Ya, begitu Mas, sudah baik. Kalau kemudian panjenengan mau khotbah juga di situ, kalau tidak menimbulkan masalah, ya ya apa-apa, boleh-boleh saja, ya, dengan anaknya kan itu, ya. Nah, tapi kalau saya menyarankan panjenengan bukan orang situ, tidak ngerti karakter yang ada di orang-orang di situ, maka ya sudah, apalagi panjenengan hanya nunut saja di situ, ya sudah, sholat saja 2 rakaat berjamaah selesai. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Kemudian ada di luar tema ini, Ustaz. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, teman saya di sini banyak yang menikah siri karena masih dalam perantauan. Apakah boleh saya ikut mendoakan teman yang menikah siri tersebut, Ustaz? Mendoakan Oke, mendoakan. boleh saja. Nikah siri kan boleh dalam pandangan Allah gitu loh. Apalagi kalau mereka bukan orang MTA yang tidak punya peraturan seperti itu, ya enggak apa-apa kan itu. Ya, mungkin saja penilaian mereka karena di sini di perantauan, apa namanya, untuk menjauhi perbuatan maksiat, ya sudah, nikah siri saja, tidak ada masalah gitu. Ya, asal dijaga dengan baik. Sirinya kan juga tidak murni siri, artinya orang lain kan banyak yang menjadi saksi juga dalam konteks itu pernikahannya. Hanya istilahnya saja nikah siri yang bukan resmi secara negara, tetapi itu resmi secara agama, tidak ada masalah. Jadi boleh saja. Tetapi kalau itu warga MTA, saya kira tidak selayaknya untuk berbuat seperti itu. Matur dulu kepada imam, pada pimpinan, supaya diarahkan mana yang terbaik. Kalau yang terbaik ternyata suruh nikah di situ, ya udah, nikah. Ya, jangan sampai melangkah sendiri karena nanti efeknya juga pada majelis kan gitu. Pengaruhnya pada dakwah kan itu.
Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, ini ada pertanyaan pekan-pekan lalu, Ustaz, belum Iya, terjawab. iya. Dari Facebook, dari Mas Gusfandi. Apakah harta warisan boleh dibagi sama rata apabila cuman punya 2 orang anak putri semua? Apa disisain beberapa persen untuk ditasarufkan untuk orang yang berhak menerimanya, Ustaz? Ya, kalau anaknya ada 2 orang putri, maka 2 orang putri tadi berhak untuk mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Ada sepertiga untuk si A, sepertiga untuk B kan gitu. Nah kemudian sisanya yang lain kan bisa untuk kerabat yang lain yang ada di dalam surat An-Nisa itu ayat 11-12 itu, apakah dia mungkin masih punya ibu, punya bapak, nanti ada persenannya sendiri di situ. Ada bagian-bagiannya sendiri, tetapi saya menganjurkan untuk tetap mengikuti hukum syariat, karena hukum syariat yang diuraikan oleh Allah di dalam ayat 11-12 An-Nisa itu ya kemudian diikuti dengan garis tegas oleh Allah di dalam ayat ke-13-14 itu, orang yang mentaati hudud itu, aturan-aturan Allah yang ada di dalam pembagian waris itu, maka dia akan masuk surga. Sedang orang yang tidak mentaati dalam bentuk melanggar hududnya ini, itu betul-betul akan dimasukkan neraka kekal selama-lamanya gitu loh. Artinya terhadap hukum warisan pun kita itu harus menegakkan gitu loh, harus menunaikan, melaksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan, lalu siapa yang akan melaksanakan hukum Islam itu kan gitu. Ya, maka jangan kita bersikap seperti orang Yahudi ya, yang sering diceritakan oleh Al-Ustaz itu ya, masang jaringnya hari Jumat, nanti ngambilnya hari Minggu ya, karena hari Sabtu ada larangan untuk mencari nafkah dalam konteks itu kan gitu. Nah ini juga begitu, ada hukum warisan sudah jelas seperti itu, tetapi kemudian kita berobosi hukum warisan tadi dengan membagi rata. Apalagi juga ada yang membagi ratanya itu sebelum meninggal, artinya sebelum jadi harta waris dibagi. Kan niatnya memang untuk menyelisih warisan, menganggap hukum warisan itu tidak adil karena laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Nah kalau Allah itu tidak adil, terus apa sing iso adil gitu loh. Jadi kita sering bodoh di dalam bersikap konteks ini gitu loh. Ya itu tadi bukan otaknya yang bebel, tetapi itu hatinya yang tidak khusyuk, tidak tunduk, tidak tawaduk kepada Allah, maka kemudian mencari-cari jalan untuk mengkhianati Allah dalam konteks itu. Naudzubillah. Ya, maka ayatnya dijelaskan betul tilka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka hududullah. Apa di situ? Coba dibuka ayat 13. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Kemudian berikutnya wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Dalikal fawzul adzim, yang lain kan. Jadi barang siapa yang dia itu wa mayyat tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Dalikal fawzul adzim, akan masukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya. Itu adalah kemenangan yang besar kan itu. Kemudian yang selanjutnya di situ, barang siapa yang dia itu bermaksiat kepada Allah dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum-hukumnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya, walahu adzabun muhin, dan baginya adab yang menghinakan. Ini kan berbicara langsung ya, merujuk langsung di depannya ayat 11-12 dari surat An-Nisa tentang warisan. Ya, tetapi amat sangat disayangkan sampai sekarang ini umat Islam pun banyak yang menyelisih tentang ayat yang terkait dengan warisan dengan berbagai logika macam-macam itu. Padahal logikanya akhirnya mengalahkan hukum Allah tadi, ayat ke-13-14-nya. Naudzubillah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Bung, warisan tadi ini ada Mbak Tarmin mau bertanya, harta warisan itu dalam pembagian waris menunggu setelah kedua orang tua meninggal dalam jangka waktu berapa tahun, Ustaz? Enggak usah, artinya begitu meninggal ibu,
hartanya ibu dibagi waris. Nah, suami kan dapat bagian itu, anak dapat bagian itu. Ya, kemudian begitu meninggal suami atau siapapun yang meninggal dulu segera dibagi di situ sesuai dengan tuntunan Allah sehingga segera bisa dimanfaatkan, tidak menggantung dalam konteks itu. Ya, karena kita sering menggantung seperti itu sampai akhirnya sampai ke simbah, sampai ke buyut belum dibagi, nanti di bawah kisruh. Yang anak-anaknya banyak dapat bagian kecil-kecil, nanti yang anaknya sedikit nanti sampai ke bawah menjadi banyak gitu, nanti jadi iri kayak Mary karena sudah sejak buyut dulu tidak pernah dibagi gitu. Itu terjadi, banyak terjadi di sekitar kita gitu. Jadi sebaiknya setelah selesai urusan pemakaman ya wis segera ditentukan bagian A, bagian B ditentukan dengan cara Islam. Gitu Mas, mudah-mudahan Ya, sudah. kemudian di pertanyaan yang pekan-pekan lalu dari Facebook Mas Sukisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang titel LC. Kok ada titel LC yang kirim doa untuk orang meninggal, tapi ada LC yang khusus mengamalkan Quran dan Sunnah? Apa yang membedakannya? Terima kasih. Wah, kurang ngerti, titel itu kan podo karo ya. Titel di sana kan ya podo karo MSc, podo karo PhD, podo karo DRS, itu kan nggak ada hubungannya dengan Quran dan Sunnah dalam konteks itu, hanya titel saja kok kan itu. Ya, profesor yang bid'ah ya banyak, profesor yang sesuai sunnah yang banyak. Ya, dosen yang bid'ah ya banyak, dosen yang sesuai dengan sunnah ya banyak, MSc yang sesuai sunnah banyak, MSc yang durhaka kepada Allah yang banyak, LC juga begitu. Jadi apa namanya, durhaka atau tidak, taat kepada Quran atau tidak itu memang sama sekali tidak ada hubungannya dengan title gitu loh, sama sekali gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan terakhir dari Facebook dari Mbak Siti Rosidia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah uang pengganti perawatan rumah sakit yang dapat dari jasa rahasia juga dijakati, Ustaz? Iyalah, apapun rezeki Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun kan itu. Wa mimma dan apa saja razaqnahum yang kami rezekikan kepada mereka, hum yunfiqun, mereka itu menafkahkan, artinya menafkahkan zakatnya. Jadi rezeki apapun yang diberikan oleh Allah semaksimalnya kita keluarkan zakatnya, karena kita sedang membangun jiwa zakat, menumbuhkan kesadaran zakat kepada jiwa-jiwa orang beriman dalam konteks ini kan gitu. Ya, maka tidak usah kita itu apa namanya ribet, jelenik, uli itu gitu dan sebagainya itu ya. Tetapi begitu ada rezeki ya sudah dikeluarkan zakatnya. Toh tidak hilang, itu akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan jadi paham. Yes. Ini ada pertanyaan lagi di Facebook, Ustaz. Ya. Dari Rusmini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa kalau istri mencari uang sendiri, istri harus bilang kalau mau belanja kebutuhan buat istri? Inilah yang namanya baru ya. Jadi yang pertama intinya adalah yang punya kewajiban untuk mencari nafkah itu adalah suami. Ya, adalah suami, maka sepenuhnya kebutuhan keluarga itu juga seharusnya ditanggung suami apapun itu. Dan saya kira suami-suami itu sudah terbentuk mentalnya seperti itu gitu loh. Ya, dengan bukti bahwa tidak pernah ada suami yang dia itu membiayai keluarganya sampai bertahun-tahun kemudian mengeluh tidak ada. Artinya biar tak ragati yang tidak ada. Yang banyak justru wanita. Wanita itu suaminya nganggur, wanitanya itu dia bekerja menanggung anaknya, suaminya baru 6 bulan gitu sudah keluh kesahnya luar biasa, cepat jaluk pegat. Tetapi suami itu membiayai anak, istri, orang tua, tidak pernah suami itu kemudian ngungkit-ngungkit atau apa, enggak. Jadi mental itu sudah terbangun dalam konteks itu oleh
sosial budaya kita, oleh agama kita sudah terbentuk di situ. Seorang suami itu punya kesiapan mental yang seperti itu. Sedang wanita ternyata tidak. Saya menyaksikan banyak kasus seperti itu, wanita atau istri yang kemudian mengeluh dia bekerja sekarang menjadi tulang punggung karena suaminya stroke, dia bekerja menjadi tulang punggung karena suaminya PHK dan sebagainya itu menunjukkan dia tidak ikhlas untuk membiayai suami, membiayai anak. Gitu. Kalau suami biayai istri itu sudah hal yang biasa, biayai anak sudah hal yang biasa, tidak pernah dia akan ungkit-ungkit sama sekali. Ya, karena memang kewajiban suami tadi. Maka karena itu kewajiban suami, kewajiban istri apa? Kewajiban istri mendidik anak-anaknya supaya menjadi manusia yang soleh, solehah. Itu kewajiban istri. Ya, kewajiban mar'ah itu di situ dimintai pertanggungjawaban tentang itu nantinya gitu loh. Ya kalau suami bekerja, istri bekerja, sopo yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya? Pembantu. Pembantu ya tidak akan punya kesungguhan seperti orang tuanya sendiri. Sedang orang tuanya sendiri itu cuma dua, ibunya atau bapaknya, selesai. Ya, maka seharusnya pribadi-pribadi istri itu jangan bermental untuk seperti orang barat itu. Pokoknya aku harus kerja, harus keluar. Enggak seperti itu. Kowe keluar dapat berapa miliar, bisa mengumpulkan uang berapa miliar sampai kamu berhenti bekerja itu untuk keluargamu. 10 miliar. Tetapi anakmu yang kemudian kamu tinggalkan tadi ke narkoba, anakmu yang kamu tinggalkan nanti ternyata kemudian diperkosa oleh teman-temannya. Anakmu yang kamu tinggalkan itu kemudian bergaul bebas, akhirnya hamil di luar nikah dan sebagainya. Apa rela kamu anakmu nanti dituntut oleh Allah di neraka? Maka di dalam struktur Islam sudah ada pembagian tugas sendiri dalam konteks itu. Dan di situ juga melibatkan pembantu rumah tangga. Tapi pembantu rumah tangga tidak berkewajiban dalam konteks bocah, dalam konteks ini. Pendidikan tetap kepada orang tuanya. Nah, kalau kemudian istri itu bekerja keluar, tentu saja harus dengan izin suami. Ya, ketika suami itu mengizinkan, suami yang pintar harus sudah mempertimbangkan siapa yang akan mendidik anak-anak. Kalau tidak, suami itu akan mendolim karena dia itu punya kewajiban ku angkusakum wa ahlikum naro. Nah, suami yang bodoh malah bangga istrinya kerja di luar negeri, kemudian dia berharap transferan setiap bulan dapat sekian, nggo foya-foya, malah nggo main karo wong wedok liya dan sebagainya. Nah, suami koplo ya ngono kuwi. Ya, maka saya selalu menganjurkan kepada saudara-saudara, teman-teman, mbak-mbak atau ibu-ibu yang ngaji di sini itu mulai sekarang harus dipikirkan. Saya pulang nanti usaha di rumah. Apakah online, apakah apa, buat dropshipan atau apa, monggo silakan. Tapi jangan meninggalkan rumah kalau bisa itu gitu loh. Sehingga kewajibannya untuk ngomong ke keluarga itu ngomong anak, ngomong suami itu tetap dia bisa laksanakan. Lepas dari tuntutan Allah nanti kan begitu kan. Ya, jadi jumlah uang yang bisa kita kumpulkan nanti tidak sebanding dengan kerusakan akhlak yang diderita oleh anak kita atau yang diderita oleh suami kita atau diderita oleh istri kita di tanah air itu. Kalau kemudian terpisah, yang satu bekerja di luar kota apa di luar negeri, yang satu berada di rumah misalnya saja. Ya kan kasus itu banyak terjadi istri yang mereka itu nyambi kerja di Indonesia ini kasusnya itu. Nah, itu ternyata dia tidak nyambi kerja aja, nanti di dalam perjalanannya kerja apa perjalanan pulang apa perjalanan berangkat atau ngakunya tidak libur padahal seharusnya libur dan sebagainya itu kemudian dia gunakan untuk pacaran yang jangan foya-foya sama orang lain gitu loh. Itu sudah bukan rahasia lagi. Maka wajar kalau kemudian kasus-kasus perceraian di seluruh Indonesia itu meningkat tajam dan umumnya justru yang
mengajukan gugat itu adalah wanita dalam konteks itu. Karena wanita kemudian semakin mandiri, tidak tergantung pada suami, tidak ada ikatan lagi. Kalau masih tetap tergantung suami dalam bidang ekonomi, dia akan cepat menggantungkan diri pada suami. Kalau suaminya baik, ya dia bejo, baik. Tetapi kalau suaminya rusak, ya dia rekoso. Ya, maka suami-suami itu harus dididik dengan agama supaya menjadi baik. Ketika ngomong istri pun dia juga bertanggung jawab. Ku angfusakum wa ahlikum naro, kan itu. Nah, yang terjadi di umum itu wanita-wanita itu ketika kemudian dia sering keluar ke rumah, ya, sering komunikasi dengan cowok lain, dia ada ketidakpuasan sama suaminya, nanti curhatnya pada orang lain, dan orang lain nanti keluar sebagai pahlawan, dan itu akhirnya terjadilah perselingkuhan dalam konteks ini. Nah, ini bukan cerita, kenyataan banyak gitu loh. Ya beberapa waktu lalu juga ada TKI Korea yang kemudian istrinya di rumah itu, kalau tidak salah Pacitan atau Madiun ya, Pacitan tidak salah, di rumah kemudian istrinya selingkuh sama tetangganya. Ya, selingkuh sama tetangganya, akhirnya ketahuan ketika dia pulang dan sebagainya, itu akhirnya terjadi ribut. Ketika ribut kemudian dia sudah terlanjur mengeluarkan uang ratusan juta untuk membangun rumah, sementara tanahnya itu milik istri, tanahnya istri dibeli tidak boleh, sementara disuruh membeli rumah yang sudah dia bangun, dia tidak mau. Akhirnya dibuldoser rumahnya itu, kan itu. Nah, itu fakta. Nah, kemudian berikutnya yang lain juga terjadi seperti itu, sebaliknya istrinya yang bekerja di luar negeri, suaminya yang di rumah, kemudian suaminya juga selingkuh kepada wanita yang lain, akhirnya terjadi kericuan seperti itu. Dan yang korban menjadi seperti itu sudah banyak, artinya anak-anak yang kemudian menjadi korban mereka juga sudah banyak. Nah, kita juga bukan rahasia lagi ketika ada pembantu rumah tangga yang mereka itu bekerja di Arab Saudi, berangkatnya sendiri, pulangnya bawa anak, dan anaknya keriting, hitam. Jangan kemudian berpikir, anak aku ora, anak aku ora, anak aku ora. Oh, iso. Kalau kamu mengalami hal yang sama, kamu pun juga akan berbuat yang sama. Kamu bersyukur kepada Allah ketika tidak mengalami hal yang sama itu. Nah, sudah begitu. Kalau harus ada suami izin suami dan sebagainya. Nah, kemudian prinsipnya istri itu ketika dia bekerja dapat izin suami itu intinya adalah membantu suami, kan itu. Nah, karena sifatnya hanya membantu suami, maka apa yang dia dapatkan dari bekerja itu seharusnya juga diserahkan kepada suami. Karena suami sudah kehilangan haknya, kehilangan waktunya untuk dilayani istri, kehilangan waktu istrinya untuk merawat mendidik anak-anaknya dan sebagainya. Kemudian yang terjadi, suami tidak diberi apa-apa. Bahkan prinsipnya wanita, hartaku punyaku sendiri, kalau harta suami itu juga punyaku, begitu. Nah, sudah. Akhirnya terjadi ya seperti itu, egois, kikir dan sebagainya itu terjadi, ya sudah, kisruh rumah tangga. Bukan Islam yang dimajukan di situ. Tapi egoisme, kalau egoisme kan bukan Islam. Akhirnya menjadi kikir kan bukan Islam. Maka tadi saya katakan kalau suami itu harus membiayai anak istri sama bertahun-tahun, tidak akan mengeluh karena dia menyadari itu kewajiban. Tapi kalau istri baru 6 bulan itu saja dia sudah bungok-bungok sampai mana-mana. Ya karena itu tadi dasar pemikiran yang salah. Nah, yang benar seharusnya bagaimana? Yang benar, dia adalah suamiku, kalau dia sakit tidak bisa kerja, dia jadi tanggung jawabku. Dia adalah anakku, maka apapun yang terjadi, dia juga tadi tanggung jawabku. Kalau suami itu dalam keadaan sehat, tidak PHK dan sebagainya, jadi tanggung jawab suami. Tapi karena suami berhalangan, maka sayalah yang harus turun tangan. Harusnya begitu. Tapi kan tidak ada. Perasaan ini
rumah tangga milikku yang akan aku besarkan, yang aku tumbuhkan dengan bersama-sama dengan suami dengan sebaik-baiknya, itu kemudian menjadi hilang ketika topik pembicaraannya itu kemudian bergeser ke masalah harta. Ya itu tadi keserakahan yang menghancurkan, termasuk keserakahan tentang harta itu yang menyebabkan umat Islam kalah di dalam perang Uhud juga seperti itu. Termasuk yang begitu itu yang menghancurkan Islam yang sudah berkuasa di Cordoba selama 600 tahun, akhirnya hancur, tumbang. Nah, kemudian kalau ingin beli kosmetik, beli ini itu apa harus izin dengan suami kan itu. Loh, yang jadi kepala rumah tangga siapa? Kalau yang jadi kepala rumah tangga istri, maka tidak perlu izin. Karena yang menjadi kepala rumah tangga, meskipun itu duitmu, ya kamu izinnya itu kepada suami. Bukan malah izinnya kalau pacarmu, izinnya kalau orang lain. Tidak begitu. Karena yang kepala rumah tangga itu yang menentukan Allah. Bukan masalah ini duitku atau bukan duitku. Tidak. Dalam duitmu itu ada kontribusi suami. Karena suami itu sudah merelakan kamu, merelakan waktumu untuk mencari uang. Ya, tetapi masalahnya bukan masalah uang yang kamu keluarkan itu hasil keringatmu atau bukan, masalahnya adalah yang jadi kepala rumah tangga sopo. Itulah yang harus dimintai izin gitu loh. Nah, nek suami itu kemudian tidak mengizinkan, padahal saya suka gimana? Ya sakarmu. Kalau kamu itu taat kepada suami karena Allah, ya kamu diridhoi oleh Allah, kamu dapat pahala dari Allah. Sebaliknya kalau kamu mau mengikuti suasana hatimu atau menuruti nafsumu, ya terserah saja. Itu juga dapat murka dari Allah. Nah, apa tuh dedine kan itu. Mulane aja takon ngono kuwi nanti dadi abot kan. Ya, ada maksimal ya. Jadi orang masalah artinya arahnya apa yang kita bicarakan kan untuk keselamatan akhirat kita masing-masing. Artinya suami yang kamu jalui, kamu minta izin tadi, saya yakinnya orang lain larang karena suami sekarang itu dilat kepada istrinya. Jarang suami yang apa namanya itu tegak berdiri, kewibawaannya masih tetap ada ketika dia tidak kerja. Ketika dia itu kemudian gantungkan diri kepada istrinya. Amat sangat sulit dicari suami yang seperti itu. Akhirnya Rawani ngomong pada istrinya, tidak wani melarang meskipun harusnya kudunya dilarang, tapi tidak ada yang suami yang berani seperti itu. Wani-wani tak pegat itu dalam bahasa kan dalam suasana kan seperti itu kan itu. Maka saya juga menganjurkan supaya cowok-cowok yang ngaji itu supaya pandai golek duit, karena kewibawaan suami di mata istri yang materialis itu kepada hartanya tadi gitu loh. Dengan harta tadi ditundukkan istrinya ke arah kebaikan, diarahkan kepada agama nantinya. Dulu para sahabat awal dulu orang-orang Arab Badui terutama itu masuk Islam juga karena hartanya, tetapi setelah paham dia berubah. Islam karena Allah kan gitu. Nah, suami cowok-cowok juga harus begitu, harus sudah pasti cowok yang beriman pandai ngulik duit akan lebih dihormati dengan cowok dibanding dengan cowok beriman yang tidak pandai ngulik duit. Nah, maka ngulik duit. Dan sekarang pun ketika masih bekerja di Korea, ya kerja di Sambi dengan bisnis online atau sekarang bisnis online di Indonesia sudah luar biasa hebat. Dan saya sudah menyaksikan sendiri toko-toko yang ada di berbagai tempat itu migrasi. Jadi toko itu hanya jadi pos saja atau jadi gudang untuk menyimpan barang saja, tetapi tokonya sudah semakin sepi. Ya, ketoknya semakin sepi, tapi kok ternyata dagangnya mubeng terus. Ya, karena dia laris di Shopee, karena dia laris di apa namanya Lazada, dia laris di Bukalapak. Dia tadinya hanya punya toko satu, ya kemudian sekarang menjadi punya toko dalam banyak marketplace tadi karena dagangan sudah ada, alamat yang meyakinkan sudah ada di situ, maka mereka punya keuntungan dalam konteks itu gitu ya. Ya sekarang migrasi semua, pada migrasi semua berbagai toko-toko, bahkan sekarang juga apa namanya
sayur-sayuran, buah-buahan itu juga sudah dijual online. Bahkan beberapa waktu lalu juga ada anak muda yang mengembangkan aplikasi untuk bisnis sapi, ternak sapi gitu loh. Jadi memfasilitasi hubungan antara pengusaha yang membutuhkan banyak sapi setiap hari dengan petani peternak yang memelihara sapi. Butuhnya berapa, tinggal pesan di sini sekian, pesan di situ sekian, pesan di sana sekian, tinggal diantar. Dulu saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri seorang tokoh MUI yang dia itu bisnisnya adalah penyembelihan sapi halal gitu. Nah, penyembelihan sapi halal karena dia orang MUI kan tentu banyak dipercaya pengusaha Muslim dalam konteks itu. Saya tanya dia, satu hari itu bisa menyembelih berapa? Kalau pas rame bisa 400 Pak, dia bilang gitu. 400 sapi, bayang no. Nah, itu kalau tanpa aplikasi kan yang pesen angel banget itu ya. Golek nanti tidak punya koneksi banyak. Nah, kalau kemudian ke depan nanti ada aplikasinya, ya peternak sana punya semen, peternak ini punya semen, diterki dalam waktu kapan ini dan sebagainya, bisa terpenuhi senantiasa dari berbagai tempat dan itu. Nah, itu penting aplikasi ya. Kalau kita mampu mengembangkan aplikasi sendiri, mau nggak dikembangkan, baik-baiknya nanti dijual untuk umum, pemasaran umum. Baik, begitu saya kira sudah pesan yang perlu saya sampaikan sudah sampai. Tak kira dari pertanyaan itu mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu Mas. Oke. Ini tadi ada yang menyambung ini. Kalau Ya, istrinya ngeyel tidak dia apa? Istrinya ngeyel tetap bekerja terus itu gimana? ya tergantung suami ini tuh ya, kepala rumah tangga nih ya. Oke. Ya tergantung kepada suami ini, isinya ngeyel, sudah aku tidak bisa membawa ke jalan keselamatan istri yang ngeyel kan itu. Nah, kalau sudah sampai tahap itu ya sudah istri ini dituntun nang pasar kewan, dijual ke wedhus. Kalau yang begitu suami yang ngono, suami ini geret pasar sapi karena dijual ke sapi kan itu sudah selesai. Lebih berharga sapi, lebih berharga wedhus timbangnya apa namanya orang yang ngeyel dari jalan Allah kan itu. Itu pertanyaan bukan tidak mungkin terjadi kayak seperti itu karena istri-istri sekarang sudah sudah berubah jauh dari apa yang kehidupan di zaman Rasul gitu loh. Karena sekarang ini opo-opo itu dengan uang. Sedang banyak suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan uang dari istri itu sendiri. Maka ya itu tadi keluar untuk mencari uang kan gitu. Maka jadi sultan gitu loh. Jadi orang yang pintar golek duit kan itu. Kan beberapa waktu lalu juga sudah saya sampaikan jualan bakso digoreng saja dibelah itu diwadahi itu dong dikasih saus itu bakso goreng kali saus itu sehari bisa 2 juta 3 juta. Jualan tahu aci sehari bisa laku 3.000 potong ya itu sehari sudah sekitar 2 jutaan dia dapatkan ya itu. Jualan es semangka India yang isinya juga hanya es, kemudian sirup, kemudian vanili, kemudian gula itu aja itu juga sudah bisa 3 juta sehari kalau kata itu. Yang di Jogja itu pernah saya ceritakan juga gawe roti gembung kayak roti sobek itu aja, kemudian diberi isi bervariasi dan sebagainya. Dengan modal 7 juta belum 7 juta rupiah belum sampai 2 tahun sudah punya 200 counter di Indonesia. Di Jogja sendiri sudah ada 28 counter. 28 counter dulu ketika punya satu itu laku hanya sehari 50-60 roti. Sekarang satu counter itu lakunya 300 sampai 400 roti dalam sehari. Kalikan 28, kalikan 200 itu, ngeri sekali itu. Nah, itu kita juga bisa merasakan seperti itu. Wahai para suami, gitulah ya. Asal istri mendukung dengan baik itu, insya Allah bisa sukses itu cari tempat. Apalagi kamu punya modal dari sini, dari Hong Kong, dari Thailand, dari Taiwan, dari Korea atau Jepang atau yang lain. Nanti uangnya dikumpulkan untuk kontrak tempat yang ramai.
Nah, biasanya di tepi jalan yang ramai tidak perlu besar, semua kecil-kecil juga ramai sebenarnya. Ada lagi yang jual istilahnya apem bangka apa ya, apem bugis ya. Larisnya juga setengah mati. Di tepi jalan itu rano warungnya ya, di tepi jalan laringnya setengah mati. Apalagi so, antre-antre itu, antrenya itu ada yang sampai 2,5 jam. Antre itu kupanganan ini kayak roti apa kayak model dari Jepang itu, hanya rotinya itu regone piro to kemana itu 25 dapat 2 potong roti, 25.000 dapat 2 apa 25 atau 1 ya. Oh, itu larisnya setengah mati juga, antrenya sampai rong jam setengah itu. Carilah di YouTube itu untuk ditiru gitu loh. Niru kan, usaha bisnis itu kan hanya tiru-tiru saja. Tetapi bagi orang yang bermental buruk, dia akan jiri, takut untuk berusaha. Maka perlu kita mulai biar anak-anak kita besok itu juga punya mental pebisnis, mental pengusaha. Yang sekarang sedang buruh di Korea atau di Taiwan atau di Hong Kong, di situ punya banyak waktu luang, bisa dimanfaatkan untuk bisnis dengan dropship dan sebagainya kan gitu. Nggak perlu harus ngumpul ke apa namanya dagangan, tetapi nanti sudah dikirim ke pembelinya. Ya begitu Mas jawaban saya, yaitu terserah kepada tadi sebagai kepala rumah tangga dia mau melarang atau dibawa ke pasar sapi tadi, terserahkan itu. Oke. Ya, Ustaz. Ya, untuk pertanyaan saya rasa ada satu tapi dipending untuk minggu depan karena waktunya sudah malam, Ustaz. Oh iya Oke. Sudah jam 11 gitu. Baiklah teman-teman semuanya, maaf kalau rodo kasar tadi dibawa ke pasar sapi itu ya hanya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya supaya sadar bahwa ngono kira bener gitu loh. Nah, sehingga lebih berharga sapinya daripada orangnya kan gitu. Karena ayatnya sendiri juga mengatakan ulai kakal an'am balhum adol kan gitu. Nah, itu wujudnya seperti itu kan itu. Alhamdulillah. Gitu aja saya kira, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.